Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Jero Portal. Oke, sebelumnya mohon maaf banget karena beberapa waktu ke belakang kita sempat terjeda upload karena kesehatan gue lagi gak baik-baik aja. Ya, buat temen-temen dimanapun kalian berada, cuaca lagi naik turun, pancaroba gak jelas, hujan panas, kalian harus jaga kesehatan. Gue juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang terus tungguin updatean dari Jero Portal. Gue baca semua komen-komen kalian di postingan YouTube, DM Twitter maupun Instagram. Terima kasih banget udah nungguin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. Inilah dia part 3 atau part akhir dari Wanita Setan Pemakan Bayi. Pak Tua bersama beberapa tokoh spiritual dari desa seberang juga gerombolan warga tiba di situasi terlambat. Wanita setan itu sudah tidak ada di dalam rumah. Namun, Pak Tua merasakan kehadirannya masih ada di sekitar. Pak Tua keluar rumah tersebut. Namun sepanjang mata memandang, dia tidak melihat keberadaan makhluk itu. Hingga seorang wanita berparas cantik, tak dikenal, asing berjalan perlahan dari kejauhan mendekati Pak Tua dengan tatapan tajam. Ada yang aneh dari wanita yang ada di hadapan Pak Tua. Sesekali raut wajahnya menyeringai menantang. Lalu detik berikutnya berubah menjadi wanita polos yang sedih layaknya meminta pertolongan. Tetapi apapun itu, wanita tersebut terus melangkah dengan tenang menghampiri ke arah Pak Tua. Betul, wanita itu adalah Yati dengan wujud manusianya. Bersama dengan itu, di dalam rumah cicak-cicak semakin banyak bermunculan kembali dan merayap ke tubuh Bunila. "Bah, terus lanjutkan," pinta Pak Ustadz pada Paraji yang menemani di dalam rumah tersebut. Pak Ustadz berdiri di samping Bunila sembari tak henti merapalkan ayat-ayat doa. Para warga di luar merasa tegang, ketakutan. Beberapa di antara mereka mundur jauh ke belakang, seolah siap untuk berlari. Ketika sosok Yati semakin dekat, mulut Pak Tua tak henti bergumam merapal mantra, sembari terus memperhatikan Yati yang semakin dekat. "Siapa kamu?" teriak Pak Tua. Yati terus berjalan dengan tenang. Kali ini dia mulai bersenandung. Lagu Cicak-Cicak di Dinding. Tetapi lagu yang dia lantunkan berhenti di bait terakhir, lalu menyeringai tajam dan tertawa. Para warga ketakutan. Tanpa sadar, posisi mereka sudah semakin mundur ke belakang. Namun semakin mendekat, tubuh Yati seolah melemas. Beberapa langkahnya seperti kehilangan keseimbangan. Hingga tiba-tiba dari mulutnya keluar cairan hitam yang sangat deras. Kemudian raganya roboh lunglai ke tanah. Terdengar suara tangisan bayi dari dalam rumah. Bayi itu berhasil lahir dengan selamat. "Bawa, ikat wanita itu." Setelah beberapa saat memperhatikan raga Yati yang terkulai tergeletak di tanah, Pak Tua memerintahkan 4 pemuda di belakangnya untuk mengikat dan membawa wanita itu. Yang terjadi berikutnya adalah seperti yang diceritakan di part 1. Yati ini diarak warga, dibawa ke sebuah lapang, kemudian siap untuk dibakar. Namun ketika api sudah dibakar belum menyentuh tubuhnya, Yati menghilang. Sampai sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya. Dia tidak kalah, tapi justru menyerahkan diri, seperti siasat. Ujar Pak Empu padaku menutup cerita dengan pandangan jauh menerawang.
Pak Empu ini merupakan salah satu narasumberku yang menceritakan tentang fenomena kejadian pada masa itu. Karena Pak Empu ini adalah salah satu anaknya Pak Tua yang ada di kejadian. Dan sekarang Pak Empu ini meneruskan Pak Tua sebagai kuncen di desa tersebut sejak Pak Tua sudah meninggal. Karena tak lama setelah peristiwa itu, Pak Tua ditemukan meninggal secara mendadak di kamar tidurnya. Banyak sesaji ritual ditemukan bersama jasad Pak Tua. Pak Empu menduga sang ayah meninggal setelah kalah dalam pertempuran gaib yang dilakukannya seorang diri. Sebelum hari kematiannya, Pak Tua sempat berpesan kepada Pak Empu untuk jangan mencari apalagi menghadapi sosok wanita setan itu. Sebisa mungkin menghindari, itu lebih baik. Pesan Pak Tua kepada Pak Empu sebelum hari meninggalnya. Tapi jujur, kala itu aku semakin penasaran justru dengan sosok wanita setan itu. Di luar kisahnya sebagai pemakan bayi, desa yang aku jejaki ini memiliki syarat yang kental akan mistis. Para warganya masih mempercayai dan melakukan kegiatan nyaji yang terus dipertahankan sejak generasi terdahulu. Nyaji ini dipertahankan guna meminta perlindungan pada leluhur dan lembut menjaga desa agar terhindar dari mara bahaya. Jadi memang beberapa desa itu bukan cuma di desa ini, tapi di pulau-pulau lain pun, tempat lain pun masih memiliki tradisi menghormati leluhur yang sudah menjadi budaya. Makanya gak aneh kalau maghrib aja di desa ini udah gelap dan auranya itu beda, udaranya itu dingin, terus aroma-aroma semerbak dari bau-bau menyan itu santer banget di hidung. Karena aku udah sampai sini dan penasaran juga dengan ceritanya yang diceritakan oleh Pak Empu dan beberapa narasumber lainnya, aku minta izin ke Pak Empu untuk melakukan ritual mediumisasi atau residual energi untuk sedikitnya melihat dari sisi pandangku sendiri. Puji syukur Pak Empu menyambut baik maksudku. Dia mengizinkanku menggunakan ruang kerja pribadinya yang sudah disediakan stok sesaji di sana. Setelah kematian Pak Tua, tongkat ekstafet sebagai tokoh spiritual desa dilanjutkan oleh Pak Empu. Jadi memang Pak Empu ini punya banyak banget perlengkapan ritual di tempatnya. Singkat cerita, pada Isya aku memulai ritual. Aku melakukan residual energi dan menyatukan frekuensi kami dengan Aksa untuk mempermudah komunikasi. Untuk kalian yang penasaran siapa ini Aksa, dia adalah teman kecilku yang sampai saat ini mendampingi aku. Kalian yang baca Twitter aku dari awal pasti tahu siapa ini Aksa, karena dia selalu ada dan nemenin aku sampai sekarang. Dia jahat, Jero. Dia iblis, ujar Aksa padaku. Aku membaca mantra pemanggil, tapi Aksa tuh sempat nahan. Kamu kuat, tapi aku memilih untuk terus fokus memusatkan energi dibanding menjawab pertanyaan dia. Ketika frekuensi kita berada pada satu titik yang sama, piring kecil dan piranti-piranti di hadapanku bergetar. Semakin lama getarannya semakin kuat hingga membuat lemari di sudut ruangan itu lemarinya juga ikut getar. Aksa berpindah posisi ke belakang. Aku terus berupaya menjaga fokus supaya frekuensi yang kebangun ini nggak pecah. Ruangan pintu itu tergedor keras. Aku seharusnya bisa langsung menarik sosok wanita setan itu ke hadapanku. Harusnya ya, karena frekuensi itu kan aku yang buat. Tapi kali ini seolah dia yang mengambil alih kendali frekuensi yang aku buat. Di situ aku benar-benar merasakan sendiri bahwa makhluk ini memang memiliki power yang kuat. Aura negatifnya juga pekat. Kepalaku kala itu tuh cukup pusing. Darah itu kayak berkumpul naik ke kepala, siap meledak. Aku juga sesak waktu itu. Keringat dingin keluar. Yang ku dengar cuma suara Aksa, kamu gak apa-apa Jero, gitu aja. Tapi memang waktu itu coba terus jaga fokus, merapal ayat-ayat doa. Tapi ketika itu sosok wanita itu mulai melantunkan lagu Cicak di Dinding. Tapi suaranya berbisik kuat, itu kayak gini. Cicak di dinding, diam merayap. Kayak gitu yang aku dengar waktu itu. Tapi walaupun suaranya berbisik, itu tuh di telinga tuh rasanya sakit banget. Gedang telinga tuh kayak mau pecah. Sekuat tenaga nahan, tetapi kemudian
ya gak kuat jadi mimisan waktu itu. Aksa bilang, hidungmu berdarah Jero. Berikutnya karena kepalaku sakit banget, pandangan tuh kayak berbayang, habis itu gelap, jadi gak sempat ada komunikasi, keburu lepas. Entah berapa lama gak sadarin diri waktu itu. Pokoknya pas bangun itu kepala berat, tapi bukan berada di ruang kerja Pak Empu yang sebelumnya, melainkan aku berada di ruangan serba putih yang kayak gak punya ujung, panjang banget putih semua. Di hadapanku ada sosok wanita berambut panjang duduk di satu kursi kayu membelakangi. Rambut wanita itu lurus tergerai. Dia berpakaian adat rapih. Lekuk tubuhnya sangat sempurna meski dipandang dari belakang. Di situ aku sadar kalau aku ada di dimensi berbeda, bukan di ruang frekuensi yang tadi aku buat. Wanita itu mengusap-ngusap rambutnya ke samping. "Kamu siapa? Saya di mana?" tanyaku. Wanita itu nggak menjawab, bahkan memalingkan tubuhnya aja enggak. Dia terus mengusap-ngusap rambutnya, kemudian bersenandung, melantunkan nada yang nggak tahu, mirip lagu Sunda yang sering ku dengar di acara-acara upacara adat Sunda. Waktu itu rasanya tuh badan lemes banget, beranjak bangun aja tuh kayak nggak ada tenaga buat nopang diri sendiri. "Kamu siapa?" aku nanya sekali lagi. Kemudian wanita itu merubah senandungnya menjadi lantunan cicak-cicak di dinding. Bener aja dugaanku, dia adalah wanita setan yang tadi ku panggil. Yati, ku sebut namanya. Dia berhenti bersenandung, kemudian perlahan memalingkan tubuhnya menghadapku. Aku tertakjub. Dia merupakan sosok wanita yang cantik dan anggun sekali dengan pakaian adat yang melapisi tubuhnya. Hidungnya mancung, kulitnya putih, bola matanya coklat. Dia memiliki tatapan sendu yang mampu memikat hanya dalam sekali pandang. "Kenapa memanggil?" ucapnya. "Mari ikut saya." Dia bangkit dari kursinya lalu berjalan memintaku mengikutinya. Aku berusaha untuk berdiri. Aku tak memiliki prasangka buruk apapun kala itu. Kayak terhisap sama pesonanya sampai lupa kalau dia adalah sosok wanita bengis, makhluk mengerikan yang memakan bayi. Baru beberapa langkah aku berjalan samar-samar, aku ngedengar suara Pak Empu memanggil. Sadar, sadar." Suara itu terdengar berulang terus, tapi aku masih terus melangkah aja ke arah wanita itu. Sampai sosok Aksa yang berteriak dari arah belakangku, "Jero, jangan!" Aksa teriak. Aku noleh. Aksa kayak melambai-lambaikan tangan memintaku berbalik arah menujunya. "Jero, dia iblis!" Anehnya aku masih aja gak menghiraukan perkataan Aksa, hingga aku mendengar suara dari uyutku berbisik di telinga. "Ulang." Aku tersentak sadar. Dia adalah wanita setan penuh tipu daya. Sosok wanita anggun di hadapanku perlahan menjelma menjadi sosok makhluk yang kuku-kukunya tuh panjang, berkulit hitam, berbaju suster tempo dulu. Wajahnya, sampai aku ngerekam ini, aku lupa seperti apa bentuk wajahnya. Yang aku ingat dia hanya berkulit hitam waktu menjelma iblis itu. Wanita itu berbalik arah. Dia merayap ke arahku seolah siap menerkam seperti binatang buas. Beruntung Aksa dengan sigap meraih tanganku. Berikutnya aku terbangun sadar di ruang kerja Pak Empu. Kepalaku pening, berat sekali. Pak Empu memberikanku segelas air putih. Aku meminumnya dalam sekali teguk. "Dia masih ada, Pak," ucapku ke Pak Empu. Pak Empu mengangguk. "Untung saja kamu cepat balik," balasnya. "Dia cantik sekali," tambahku. "Yati memang dasarnya wanita cantik, Jero," celetuk Aksa. Kemudian Aksa bercerita bahwa Yati sebenarnya ialah manusia yang raganya terjerat oleh iblis karena perjanjian yang mengikat turunannya. Keinginan Yati itu hanya satu, yaitu mati, agar raganya tidak lagi digunakan oleh iblis untuk mencelakai manusia. "Jika kamu ingin tahu lebih jauh, kamu harus kembali lagi ke sini dalam keadaan yang lebih siap, Jero. Kamu harus bisa berbicara dengan Yati dalam wujud manusianya. Dan iblis itu harus musnah. Dia telah mencelakai banyak manusia termasuk adikku."
Itu yang diucapin Aksa waktu itu. Pak Empu juga mengatakan bahwa masih ada yang harus dituntaskan agar makhluk itu tidak lagi mencelakai manusia. Hal yang sampai saat ini juga belum mampu Pak Empu tuntaskan sendiri. Sayangnya, dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai maksud dari ucapannya. Hari itu ditutup oleh Pak Empu yang katanya meminta aku buat balik lagi ke desanya di keadaan yang lebih siap. Aku sudah terlanjur basah masuk ke dalam fenomena ini. Misteri asal-usul Yati, urusan Pak Empu yang belum tuntas, sampai peristiwa kematian adik Aksa terus memutarkan banyak tanda tanya di kepalaku. Aksa juga terus mendorongku untuk tak henti pada kasus ini. Dan aku telah berjanji padanya untuk mengupas dalam mengenai peristiwa ini. Malam itu, aku tak menginap dan memutuskan kembali ke Jakarta. Berkat dukungan kalian, September 2021, di tanggal yang akan ditentukan, Oke, semoga aja ada kesempatan lain di mana aku bisa kembali ke desa tersebut, mencari lebih dalam dan menceritakannya secara lebih rinci kepada kalian. Pastinya, aku masih tidak akan berhenti di sini. Aku masih akan coba untuk mencari tahu lebih dalam mengenai fenomena ini yang sangat menarik untuk dikupas lebih lanjut. Sampai di sini episode Wanita Setan Pemakan Bayi. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti dari part 1. Sampai jumpa di video selanjutnya.